itu udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Tukang Asep Nurdin, yang mana pada kesempatan sore ini saya lagi bersilaturahmi ke rumahnya Abang Jiung Senggolok Terbang atau Babah mungkin yang terkenalnya. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan minta lebih penjelasannya lagi mengenai golok atau apa namanya sebutnya? Bendo gitu, bendo Bekasi ya? Iya, bendo Bekasi. Mudah-mudahan saudara-saudara yang belum paham, belum tahu atau mendetilnya bisa lebih hafal gitu. Ya sekalian saya dari grup Pelestari Pisau Raut silaturahmi ya sama-sama ini pisau itu golok ya gitu, jadi lebih budaya kita lebih di angkat lah gitu. Siapa lagi kalau bukan kita? Betul. Betul lebih jelasnya lagi saya persilahkan untuk menyampaikan lebih mendetil mengenai golok bendo Bekasi. Monggo. Ya. Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serampang selimping atau jagung dalam selampe. Siapa di samping saya Jiung baru sampai. Kesempatan sore hari ini terima kasih kepada Ustadz Nur Ali selaku pelestari Bilah Sepuh Nusantara dan Kang Asep Nurdin yang semoga mari kita doakan semoga Allah selalu jaga keistiqomahan beliau, guru-guru kita dalam pelestarian Bilah. Tak kenal maka tak sayang. Nah, apalagi kalau orang Bekasi ya, pantunnya apa ya? Tangan kaku kena besi, kacamata hitamnya taruh di lemari. Jangan ngaku orang Bekasi kalau enggak cinta dan kenal sama budayanya sendiri. Nah, jadi ini ada dua bentuk version Kang Asep. Yang namanya golok itu bentuknya seperti ini, di golok. Yang begini namanya bendo. Oh gitu. Nah ini bendo Bekasi, bendo betok jenisnya. Perbedaannya sangat real ya, dari mulai bentuk bilahnya, yang satu itu besar si bendo, yang satu golok. Nah di sini anatomi penyebutan namanya pun berbeda. Anatomi mana bendo mana golok. Kalau di golok di daerah Bilah ini tonggonya memang sama-sama ngebentik. Yang membedakan antara bendo dengan golok di sini kita bisa lihat itu bedanya di lemper sama di perut. Lemper sama perut. Kalau golok lemper dan bagian perutnya itu rata, tapi kalau bendo dia melengkung. Nah kemudian dempak itu bagian depan yang ini dempaknya. Kalau golok itu sedikit melengkung ke curugnya, tapi kalau bendo itu hampir melengkung seutuhnya sampai ke arah lambung. Nah yang tadi disebutin itu kita akan coba sebutin anatomi atau bagian-bagian di bendo dan golok, gimana sih perbedaan sesuai dengan penyebutan dan karakter dari bentuk bilah itu sendiri. Jadi gagang biasanya sama ya, bendo, golok itu sama, tetap ada lunggu itu bagian yang menurun di gagang, ada embun, ada pendul, ada jengkolan yang menurun, ada cating, ada eluk, ada payus yang menurun, ada selud sebagai pengikat gagang di dalam ini, di mana ada besi namanya paksi. Nah untuk bagian bilah punggung golok dari mulai pangkal sampai ke ujung disebutnya tonggo atau punggung golok. Nah kalau di jenis Banten biasanya di sini ada sodetannya Tat ya. Itu namanya ciri khas. Itu namanya rencang. Ujung ini namanya yang tajam ini congok. Nah congo golok sama congo bendo
hampir sama ya, congonya sama-sama tajam, cuman kalau congo bendo itu dia lebih tajam. Nah, kelihatan ya, congo bendo lebih runcing timbang golok. Nah, kemudian di golok ada yang namanya dempak. Dari congo arah ke curug yang lurus ini namanya dempak. Nah, ini yang bikin beda juga antara bendo dengan golok. Dempaknya si bendo itu langsung nyambung, dia nggak ada patahan di curugnya, jadi langsung seret sampai ke bawah. Nah, kalau golok dia pasti rata-rata berhenti dulu, tek, curugnya kelihatan. Jadi dempak, kemudian curug, kemudian kederetan bawah sini, ini namanya lambung. Lambung itu bagian sini. Nah, lambung bendo terlihat ya jauh lebih besar karena dalam akselerasinya yang dipakai itu berat dari bilah. Jadi lebih efektif dan efisien ketika digunakan dalam bentuk benda-benda besar seperti batang kayu, bambu, jadi lebih efektif. Nah, yang tajam dari mulai curug dari congo ya sampai ke pangkal itu namanya seket atau mata bilah. Sedangkan arah turunnya disebutnya beteng. Nah, yang tajam ini namanya seket. Deretan sini lambung, di sini lemper. Lemper fungsinya untuk biasanya ngeraut. Karena golok bendo itu multitool. Untuk ke sini perut. Nah, fungsinya kalau lambung buat gablong, bacok dan tebas. Ke lemper lebih ke sayat. Sayat apa namanya? Sayat raut. Nah, kalau ke perut itu lebih ke tetek. Ngetek, jadi ada ditetek diginiin atau mungkin bambu ya dibelah terus diginiin tetek, itu lebih ke perut. Kalau golok bedanya, kalau netek dia golok nih, ini bambu bisa jalan. Tapi kalau bendo betok karena desainnya menurun begini nih Kang Asep, ketika dia ditetek dia balik lagi ke sini, soalnya ada fungsi greneng ini dia buat ngebalikin kayu. Ketika disosrok gitu diginiin, jadi nggak balik ke sini, nggak kena tangan, dia balik lagi seimbang itu ya. Pengamanan. Jadi desain di perut bendo itu fungsinya selain buat ngeraut, pas netek dia nggak akan geser sampai ke tangan, dia balik lagi. Jadi karena begitu bentuknya dia geser dengan sendirinya gitu. Nah, biasanya juga kalau di versi Banten di sini ada kenit atau rikaso, fungsinya sebagai pembatas. Biasanya tebalnya sama antara tonggo dengan depan itu sama. Tonggo itu tonggong menurut ya? Ya, tonggong lah, atau punggung golok. Ada contohnya Banten. Nah, jadi ada kenit atau rikasonya di sini ya. Dan tajamnya pun nggak sampai full bawah sini. Ya. Berarti hanya sampai di sini saja. Tuh. Sampai di sini aja. Fungsinya itu agar ruas jari ini punya baku pijakan. Oke, saya jelaskan. Ini khusus yang golok keluaran dari Banten. Nah, dia lebih cenderung tajamnya itu nggak sampai ke full sampai ke bawah sini. Cukup sampai di sini aja. Mungkin untuk pengaman, pada saat menggunakan. Hanya itu aja, betul. Khas Banten. Nah, ini lebih jelas kelihatan ya. Ini lebih jelas. Ini ada kenitnya. Ini sebagai pengaman ruas jari ketika tangan telunjuk ini dan ibu jari mengunci, jadi tidak melukai. Iya, betul. Dan fungsinya ketika si kayu atau benda apapun dia arahnya ke bawah, dia berhenti sampai sini doang, jadi nggak kena tangan. Betul. Terus ada jegong atau garis. Maksudnya itu untuk garis darah. Oh iya, alur darah. Jalan darah. Dan akselerasi dari rencang sampai ke jegong ada hitungan rasio akselerasi, jadi untuk ke targetnya itu jauh lebih efektif gitu. Jadi kalau mobil balap, mobil racing kan sayapnya bisa bergerak tuh kalau lagi ngedrift. Ya.
Nah, fungsinya kenapa sih bentik, kenapa sih ada rencang, kenapa ada jengkong, ada jenggong? Ternyata dia mengatur akselerasi rasio itu ketika digunakan dalam sisi kecepatan yang mungkin itu butuh kecepatan tinggi. Jadi dia kalau pakai kamera HSP, kamera yang berkecepatan tinggi, itu kelihatan flatnya dan halus. Nah, fungsi bacokan itu akan terlihat ketika targetnya nanti sasarannya nancep, itu kelihatan dari hasil slice sayapnya. Kalau dalam saya gambarkan, misalkan kebacok sama tapi dengan cara yang berbeda, darah yang dihasilkan ketika keluar itu beda-beda. Ada yang muncrat terus, ada yang cuman garet taunya dalam, ada yang darahnya itu dari awal sayatan dia ngerembes doang, ada yang fret kayak air mancur. Itu bisa terjadi karena penempatan tenaga juga disensi senjatanya. Ketika itu dilakukan dengan benar, maka efektivitasnya jauh lebih tinggi gitu. Dan penempatan ini yang tadi yang di awal bahasa akselerasi ketika dilakukan secara berulang-ulang, saya pernah uji coba jadi saya baru hanya bisa jarak satu jari bila ini tidak menempel di kulit gitu. Jadi satu jari, jadi jaraknya segini, itu bisa bikin baret. Jadi menggunakan dorongan angin. Nah, bayangkan orang tua kita, nenek moyang kita dulu dengan benda-benda kecil tapi bisa melukai karena selain niat tulus ikhlas dan sisi keilmuannya yang tawadu, teknik itu menjadi salah satu penentu. Gitu. Jadi bisa mungkin berjarak-jarak 3 atau 5 meter. Pantesan ada yang cuma bisa nyobekin baju doang katanya gitu ya. Jadi dorongan angin itu sangat luar biasa ketika dilatih berulang-ulang. Dorongan angin itu bisa melukai seseorang. Nah, bayangkan kalau ketika si bendanya langsung tertuju pada target dengan cara yang baik, itu ke tulang-tulang itu bisa langsung copot. Gitu. Itu salah satu teknik ya. Iya, teknik pemakaian. Jadi kalau senjatanya bagus, tekniknya bagus, menggunakannya itu akan lebih terlihat esensi dan estetiknya. Iya, Lebih akurat. Seperti itu. Ya saya potong dulu nih, terima kasih atas pencerahannya, ada pencerahannya itu. Soalnya dulu gitu saya kan kita makan dari belah sono gitu ya, dari belah selatan, belah kidul sana. Jadi kan saya pikir gitu ya, kalau dari sana kan bedog gitu ya, kalau Sunda mah bedog. Ya kan ada bahasa lagi golok. Di Betawi ada bendo. Saya pikir habis saya pergian itu bedog sama bendo itu kene, bahasa sama juga, itu ternyata ada perbedaan. Gitu. Golok memang tadi seperti begini, ini ya ini mah bendo. Oh ternyata bendo itu begini gitu ya. Golok lebih ramping, bendo jauh lebih besar karena tempatnya. Dan biasanya kalau bendo di Bekasi biasanya untuk ageman, sebagai pinanda seseorang dalam sirkulasi tatanan hari. Oh gitu. Iya, karena kalau dulu kan kayak ini golok pakem yang dibuat di Tarisi. Ini menggunakan teknik buhun. Jadi ngitungnya pakai lidi aren. Nah, ini dihitungnya per ruas untuk menentukan dimensi luas, lebar, dan berat, juga panjangnya ya. Jadi ketahuan nih golok Baban Nongkin ini mewakili, karena ini sebenarnya gambaran hari lahir dan bulan Baban Nongkin. Gitu, makanya disebut pakem. Jadi ketahuan. Menyesuaikan makanya jawaran pesan dulu, gitu ya. Kenapa sih orang Bekasi jawarannya kalau lagi bersambut gitu ya, palanya itu ke atas ke bawah, dan kebiasaan orang Bekasi kalau pakai pangsi ngablak, golokan di dalam untuk menutupi panjang ketika disoren. Karena dengan panjang segini orang bisa ngitung, walaupun sebenarnya panjangnya itu kalau di dalam bila kan pasti ada lebih, seperti ini. Tuh.
Tapi dia bisa ngitung dari panjang ini orang itu lahirnya hari apa. Gitu. Oh, iya. Kalau misalkan hari Rabu, bijinya daun, gitu. Oh, kalau orang silat mendefinisikan karena itu karakter tak. Daun mah jangan main di bawah, mainnya di atas. Karena kebiasaan karakter dia pasti mainnya di atas. Nggak pernah main di bawah, jarang. Itu karakter pembawaan lahiriah yang memang jadi karunia sebenarnya. Alami lah. Alami. Gitu. Dan nggak bisa dirubah lagi. Iya. Sampai kapan deh gitu. Dan itu teknologi nenek moyang kita yang Iya, sebenarnya iya. luar biasa. Sampai segitunya gitu Iya. ya. Alhamdulillah ini jadi nambah banget ini ilmu pengetahuan gitu ya. Alhamdulillah kita isinya daripada silaturahmi itu kan macam-macam lah itulah. Nah, gimana tak kalau dari sudut pandang agama gimana tak mengenai bilah dan golok gitu tak, kira-kira kasih saya wejangan tak? Ya, Iya, maka silakan. Jangan panggil saya Ustaz. Saya masih belajar. Guru. Golok itu sebetulnya kan wilah senjata. Wilah senjata yang digunakan memang untuk keseharian. Sebetulnya mah. Cuman karena ada estetika yang sangat tinggi, contoh seperti punya engkong, punya babe, gitu. Ketinggalan. Kalau bahasa kita orang Bekasi ketinggalan, punya karuhun kita. Iya. Jadi diagemin. Iya, atau ageman. Sebetulnya mah lebih cenderung buat alat dahulu juga. Cuman karena kepunyaan nenek moyang kita, jadilah sebentuk wilah pusaka yang kita rawat. Itulah seperti itu. Ada juga yang memang wilah-wilah dibentuknya pusaka. Ada, itu biasanya dibentuk dari besi-besi yang memang besi aji. Iya, contohnya seperti meteor atau malela atau tempah lipat gitu. Itu bisa seperti itu. Emang itu khusus dibikin wilah pusaka gitu. Dan wilah pusaka itu biasanya cenderung tidak dipergunakan kesehari-harian untuk ageman atau untuk simpanan. Kalau orang Jawa kan agemannya keris, gitu ya. Kalau orang Bogor belasanuan itu lebih cenderung ke kujang, ya. Ini Jawa Barat aja gitu nih ya bicaranya ya. Kalau kita orang Betawi lebih cenderung ke golok ke pisau raut. Ya, itu. Jadi ada ageman wilayah masing-masing. Hanya itu aja sebetulnya. Iya. Dan biasanya kalau yang untuk pusaka itu lebih cenderung ada doa di wilayah pusaka itu. Ada doa-doa tertentu yang memang dilafalkan gitu. Barangkali doa kita ini mengandung energi yang diterapkan di wilayah pusaka. Nah, kan wilayah pusaka ini biasanya lebih cenderung mengandung energi ya kita ya bilangnya ya gitu. Iya, kalau nggak pakai energi nggak mungkin jadi bilah. Ngetokin pakai melehoy. Bener. Luar biasa ya. Jadi golok-golok Indonesia selain eksotis punya nilai estetika dan esensi yang luar biasa ketika dipelajari. Ada teknologi, ada cerita, ada story, ada bagaimana memperlakukan sebuah benda dengan nilai esensi, yaitu mungkin tokoh yang dahulu memegang ini kali gitu ya Tat ya. Lebih biasanya lebih kepada mengingatkan seseorang. Dan tadi saya setuju sih Tat, kalau bahasa ada doa dalam versi tempa ada kenong, kempul dan kembar. Nah, versi doa itu di kenong. Pukulan pertama dalam ketokan bilah, di mana biasanya empu itu melalui pandai akan coba memfokuskan pukulan pertama dengan doa, dan itu energi yang dimasukin dengan doa. Seperti itu.
luar biasa. Dan saya ini alhamdulillah didatangin saudara-saudara yang masya Allah. Jadi mari kita jaga dan lestarikan karena teknologi ini tidak ada di negara manapun, hanya ada di Indonesia. Ini kalau nggak dijaga, dilestariin, nggak dicari tahu, sayang banget. Jadinya kita kesini tidak direncanakan lagi ya. Betul. Jadi jauh-jauh hari nanti saya akan main ke sono akan gini-gini enggak. Itu langsung dengan betul. Nah itulah. Semoga ini semua pun juga jadi manfaat pengetahuan buat rekan-rekan dokter pribadi kita semua dan rekan-rekan semua yang belum begitu memahami. Ada pesan juga nih dari saya pribadi, menurut agama dan kepercayaan saya, karena senjata yang paling utama orang Islam itu adalah doa. Dimanapun, kapanpun, tolong diselipkan itu doa. Jangankan kita membuat wilah golok, makan pun kita doanya. Dan semua yang kita kerjakan, tolong diusahakan itu diutamakan doa. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Insya Allah dapat barokahnya. Seperti doa salahul mukminin seperti itu. Pendengar saja sambil lewat gitu ya. Jadi inna ma'amalukum bin niat. Apapun dari niat dan diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Oke. Terima kasih banyak atas penyampaiannya buat pribadi dan kami semuanya, rekan-rekan cinta, bila pusaka atau bila muda, bila tua juga sama gitulah istilahnya mah, para pecinta budaya Nusantara dan budaya Bekasi khususnya, umumnya ya semuanya Nusantara lah. Oke, mungkin pemirsa dicukupkan sekian bincang-bincang pada kesempatan sore ini. Insyaallah kita sambung lagi nanti di episode berikutnya. Semoga kita disehatkan, panjang umur, semoga semuanya bisa bertemu lagi di channel berikutnya. Mohon maaf dari saya, Asyidudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Salam budaya, salam lestari. Salam lestari.